Kang Irgi. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka meskipun dengan online. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tuntunannya kita bisa merasakan nikmatnya Islam sampai seperti ini. Alhamdulillah teman-teman sahabat Dundat sekalian, di pagi yang cerah ini insya Allah saya akan memaparkan, memang sengaja saya memaparkan dengan judul agar selalu ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ya sebelumnya salam kenal dulu yang belum kenal. Di sini ada yang baru-baru ya. Saya belum pernah ketemu. Salam kenal kepada Kang Yasir, Kang Wiwit, Teh Karina, Kang Ari, Kang Sandi, dan selain yang disebut insya Allah udah kenal. Salam kenal semua. Alhamdulillah. Jadi prolog di sini saya ingin memaparkan. Jadi kehidupan kita di dunia ini tidak luput dari adanya musibah, masalah yang Allah berikan. Karena apa? Kehidupan di dunia ini itu pasti ada masalah. Kehidupan itu sudah sepakat dengan adanya masalah, adanya kenikmatan, itu Allah sudah berikan kepada manusia. Tapi bagaimana kita sikapi masalah yang Allah berikan? Jadi masalah itu agar bisa memberikan hidup kita itu menjadi lebih terarah. Jadi tidak mungkin manusia di dunia ini tidak luput dari masalah. Jadi kita mengutip firman Allah, yaitu di surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Di sini Allah memberikan peringatan kepada kita, yaitu yang artinya jika kalian tuh bersyukur, niscaya Allah memberikan nikmat yang lebih kepada manusia. Dan jika mengingkari nikmat Allah, pasti azab Allah itu sangat pedih. Nah, di sini bagaimana kita tuh menyikapi keindahan atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi ada kalanya manusia itu, kehidupan manusia kadang ada yang naik, kadang ada yang turun, kadang ada yang sedih, karena kadang ada yang susah. Karena itu udah
sunatullah. Sunatullah yang Allah berikan kepada manusia. Jadi di sini ada tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Jadi manusia itu merasakan penderitaan di setiap hidupnya. Jadi yang pertama, manusia yang mengira bahwasanya hidup itu selalu mulus. Padahal tidak. Padahal tidak. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia itu dengan adanya kenikmatan, dengan adanya musibah, itu akan menjadikan pelajaran yang berharga bagi manusia tersebut. Jadi yang kedua, manusia yang mengira bahwasanya dia akan selalu bertemu kejadian yang diharapkan. Emang kita manusia ingin sesuatu yang lebih. Kita pengen mobil, udah dapat mobil, pengen rumah. Kita pengen rumah, pengen A, B, C, D semua. Nah, karena apa? Karena manusia itu kalau kita menuruti keinginan emang tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Keinginan manusia itu banyak sekali. Tapi Allah itu akan memberikan kebutuhan. Nah, Allah memberikan kebutuhan apa yang manusia butuhkan, bukan keinginan. Dan yang ketiga yaitu manusia yang mengira bahwasanya dia itu akan selalu dicintai oleh orang lain. Nah, padahal tidak. Banyak di sekitar kita, kalau kita ingin misalkan ingin jualan atau pengen bisnis, pasti ada salah seorang dari kita yang tidak suka. Pasti ya mungkin dia iri, dengki dengan sesuatu yang akan kita perbuat. Nah, dengan hal itu kita tidak bisa mengelakkan lagi, ya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang manusia suka dan ada sesuatu manusia yang tidak suka. Dan yang keempat apa? Yaitu manusia yang selalu mencintai sesuatu. Karena jadi manusia yang selalu mencintai sesuatu yaitu dia itu mencintai benda ataupun mencintai manusia yang lain. Ya. Karena di hadisnya pun ada. Jadi kalau kita itu mencintai sesuatu, cintailah secukupnya. Kalau kita menyukai sesuatu, sukai secukupnya. Dan benci pun seperti itu. Dan kalau kita benci sewajarnya. Karena apa? Kalau kita itu benci atau tidak suka kepada orang, suatu saat kalau kita butuh, kita akan menghubungi dia. Ya, karena itu kalau kita benci ataupun suka kepada seseorang ataupun benda yang kita miliki, cintai secukupnya. Karena kalau kita mencintai itu dengan sepenuh hati, pasti kita akan merasa kehilangan. Karena apa? Kita di dunia ini hanya titipan Allah semata. Semua hanya milik Allah. Dan yang kelima yaitu manusia yang bergantung kepada manusia yang tidak bergantung kepada Allah. Nah, manusia yang tidak bergantung kepada Allah pasti hidupnya akan menderita. Karena di ayat Al-Quran pun sudah tercantumkan di situ. Allahus Samad. Nah, karena Allah maha kita menggantungkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah. Nah, oleh karena itu, apabila kita itu ingin hidup bahagia, kita harus bisa menyiapkan persiapan yang kita miliki. Jadi yang pertama itu kita harus siap menjalani hidup yang tidak mulus, kehidupan yang tidak
tidak enak. Nah, jadi kita harus siap menjalani kehidupan seperti itu. Dan yang kedua, siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Dan yang ketiga yaitu siap dibenci orang lain. Keempat, siap tidak terlalu mencintai benda atau manusia yang lain. Dan yang kelima, siap hanya bergantung kepada Allah. Karena hanya kepada Allah kita meminta. Jadi kalau kita kena musibah, kalau kita terhimpit, pasti di ucapan kita itu teringat itu hanya Allah. Karena Allah maha segala sesuatu, karena Allah kita bisa mengharapkan apa yang kita inginkan. Baik. Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kutipan ada surat At-Talaq. Jadi surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Yaitu yang bunyinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu ayat 2 dan dilanjutkan ke ayat 3-nya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighun amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Nah, Allah telah memberikan firman-Nya kepada kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Jadi dengan ketakwaan, dengan keimanan kita, seiring berjalannya waktu, Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar dari arah manapun. Karena apa? Karena dengan ketakwaan yang kita miliki, dengan ketakwaan kita yang kita lakukan kepada Allah, insya Allah Allah memberikan jalan keluar segala sesuatu yang kita anggap itu masalah. Dan di sini yang ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, di sini rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi jalan keluar yang di luar nalar manusia. Jadi biasanya manusia itu jika dia itu punya masalah A, B, C, D, mungkin ini jalan keluarnya, mungkin jalan keluarnya. Padahal tidak, ya. Mungkin di situ salah satu jalan keluar yang dia harapkan, tetapi Allah memberikan jalan keluar yang lain. Wa may yattaqillaha ja'alahu wa may yattaqillaha 'alallahu fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Dari surat ini, surat At-Talaq ayat 2 dan 3, kita bisa menyimpulkan bahwasanya manusia itu lemah. Manusia tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan sendirinya. Karena jika manusia itu mereka mengerjakan sesuatu dengan kehendaknya, tapi jika Allah tidak menginginkan, pasti tidak akan terwujud. Karena di pepatah Arab mengatakan, ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid.
Saya menginginkan hal itu. Anda pun menginginkan hal itu. Sedangkan Allah yang menentukan sesuatu. Nah, kita sama partner kita ingin membuka usaha atau berpartner bareng di eh, sebuah bisnis. Kita pengennya naik terus, kita pengennya penjualan bagus. Nah, tapi apa kehendak Allah? Nah, dan Allah mungkin manusia tersebut itu tidak bisa menginginkan apa yang dia inginkan. Nah, tapi di sini kita itu bisa memberikan jadi motivasi kita. Jadi seakan-akan kita berbicara pada Allah, ya Rob, mungkin ini jalan yang terbaik bagiku. Ya, dari hal itu kita bisa menilai bahwasanya ketakwaan kita, ketaatan kita pada Allah itu sampai mana. Nah, ya, karena apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan jalan. Nah, tapi ya insya Allah, Allah itu akan memberikan jalan yang terbaik bagi umatnya. Dan Allah itu tidak akan membebani suatu kaum dengan beban yang sangat berat, kecuali dia itu bisa menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kesulitan sebelum datangnya kemudahan itu bagaikan hadirnya rasa lapar sebelum datangnya makanan. Rasa lapar akan membuat seseorang yang mempersiapkan diri dan membenahi posisinya sehingga ketika makanan tiba, ia tinggal menikmati. Nah, sebenarnya kesulitan yang kita hadapi ini bagi Allah itu sangat mudah. Nah, sekarang bagaimana kita itu bisa menyikapi hal tersebut? Nah, di sini apa yang kiat-kiat yang kita lakukan untuk Allah itu membuka jalan atau mengundang pertolongannya pada kita. Jadi yang pertama, kita harus yakin jadi bahwasanya hanya Allah satu-satunya zat yang bisa menolong kita. Karena Allah lah kita bisa hidup di dunia ini. Karena apa? Karena hidup di dunia ini adalah suatu anugerah yang Allah berikan. Dan kita bisa merasakan, kita bisa merasakan kesempatan yang Allah berikan hidup di dunia ini. Karena ada kata-kata yaitu hari kemarin adalah history. Ya, history di sini itu udah masa lalu. Dan besok adalah misteri. Jadi kita itu tidak tahu besok apa yang terjadi. Setelah ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Sedangkan hari ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita masih bisa hidup, kita masih bisa menghirup udara subuh, ya kita itu harus bersyukur pada Allah. Bersyukur. Karena apa? Karena kehidupan kita ini, awal kehidupan kita, yaitu ketika kita bangun menjelang subuh, kita tahajud, habis itu menunggu subuh, itu adalah anugerah yang Allah berikan. Jika kita itu melewatkan kebaikan, kita melewatkan hal-hal yang seharusnya kita itu
melakukan hal yang positif, dan kita melewatkan hal itu, nah, maka hidup kita akan sia-sia. Hidup kita sia-sia. Tidak ada peningkatan di dalam diri kita. Dan yang kedua, bagaimana cara Allah mengundang pertolongan untuk kita, yaitu dengan cara wasta'inu bisobri wassalah. Nah, jadi kita dianjurkan, diwajibkan oleh Allah, ya. Jadi kalau kita itu ingin melepaskan apa yang kita anggap itu sulit, yang kita anggap itu masalah, kita harus wasta'inu bisobri wassalah. Karena sabar dan sholat itu akan menjadi pertolongan buat kita. Sabar. Nah, jadi kan orang bilang tuh sabar ada batasnya, padahal ya itu logika manusia. Sabar tuh ada batasnya. Padahal Allah itu memberikan sesuatu yang dianggap manusia itu baik. Allah memberikan sesuatu itu tepat pada waktunya. Dan tidak mungkin Allah memberikan beban masalah kepada manusia itu tidak ada solusinya. Pasti ada solusinya. Yaitu dengan apa? Dengan sabar, dengan sholat. Karena jika kita sabar, jika kita mempunyai masalah, kita hanya mengadu pada Allah. Tidak ada yang bisa membantu selain kita. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kita harus selalu ingat, harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun, apapun yang terjadi di diri kita, itu pasti adalah kehendak Allah. Sebagaimana daun yang jatuh dari pohon, itu pun kehendak Allah. Nah, jadi di sini kita harus benar-benar yakin bahwasanya di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Nah, pasti ada kemudahan, yaitu di surat Asy-Syarah ayat 5 dan 6. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi tidak mungkin Allah itu memberikan kesulitan pada hambanya tidak dibarengi dengan kemudahan. Pasti ada kemudahan. Dengan cara gimana? Nah, dengan cara kita itu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini di ayat Asy-Syarah ini, kenapa kesulitan dan kemudahan itu menjadikan dengan kata-kata bersama. Ada kata-kata bersama, kesulitan, ada kemudahan. Nah, di situ ya, jadi ibaratkan antara kesulitan dan kemudahan itu ibaratkan dua jari. Nah, dua jari yang menempel. Dua jari yang menempel. Pasti di sini itu ada kemudahan yang Allah berikan. Tapi manusia tidak tahu bagaimana caranya. Nah, jadi kebanyakan manusia itu memakai logikanya, memakai logika manusia, bukan karena percaya pada Allah.
Jadi sesungguhnya apa yang ada kesulitan, pasti Allah berikan kemudahan di sini. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya juga akan memaparkan ada 3 hal biasanya yang membuat manusia itu lupa untuk bersyukur. Jadi biasanya manusia itu bersyukur ketika dia hanya apa yang dia harapkan itu tercapai. Ketika perasaan senang, dia itu bersyukur. Kalau ketika dia itu sedih atau apa yang dia harapkan itu tidak tercapai, rasa syukurnya hilang. Nah, jadi di sini ada 3 yang membuat manusia itu tidak bersyukur. Jadi yang pertama, manusia itu kita sering itu memusatkan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita miliki. Jadi kita itu menginginkan sesuatu, menginginkan apa yang kita inginkan, kita itu hanya terfokus pada hal tersebut. Padahal Allah itu telah memberikan banyak sekali kenikmatan yang telah kita nikmati. Nah, tapi manusia tersebut itu lupa akan kenikmatan yang Allah berikan. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat berkumpul dengan keluarga. Nah, itu hal yang mungkin hal yang kecil, tapi itu jadi manusia itu sering melupakan hal tersebut. Dan yang kedua yaitu manusia atau kita sering melihat kepada orang lain apa yang telah Allah berikan. Jadi kalau kita melihat orang lain punya mobil, usahanya lancar, ya, mungkin ada di benak kita itu ada sesuatu yang sesuatu kita jika melihat hal tersebut iri. Nah, tapi jangan menjadikan hal tersebut itu acuan. Karena perilaku tersebut itu akan menyuburkan atau meningkatkan rasa iri, rasa dengki kita kepada seseorang. Dan yang ketiga itu menganggap apa yang dimiliki atau apa yang dia lakukan itu karena hasil usahanya sendiri. Nah, padahal apa yang dia lakukan itu jika Allah tidak memberikan, jika Allah tidak memudahkan, sesuatu itu tidak akan terjadi. Karena semua yang manusia lakukan, semua manusia yang dia rasakan itu semua atas kehendak Allah. Jadi bagaimana diri kita itu akan selalu ingat sama Allah dan gimana caranya membuat hati kita ini selalu tenang. Di sini saya akan mengutip ada tafsir dari surat 20 ayat 124. Jadi yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi manusia
jika merasa sempit, ya, jika merasa hidupnya itu sempit atau tidak lapang, seharusnya kita itu cepat berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha satu-satunya yang kita harapkan. Tidak ada selain Allah untuk memberikan memberikan apa yang kita inginkan, kecuali Allah yang dapat mengabulkan. Dan selanjutnya, jika kita mengalami musibah, nah, kita pasti akan punya obatnya. Nah, jadi obatnya itu apa? Di sini ada seorang ulama, yaitu yang diuji dengan suatu musibah. Ya, kemudian beberapa rekannya berkunjung dan mereka menghiburnya. Selanjutnya dia berkata, aku telah membuat 6 resep. Nah, jadi 6 resep untuk menghindari musibah. Jadi yang pertama itu percaya kepada Allah. Yang kedua, dia itu tahu takdir yang Allah berikan itu baik untuk dirinya. Dan yang ketiga adalah kesabaran yang terbaik. Kesabaran yang kita miliki, kesabaran yang kita yang ada pada diri kita, itu adalah ujian yang Allah berikan. Dan yang keempat, jika kita tidak sabar, jika kita tidak sabar dengan bagaimana kita akan menyikapi hal tersebut. Karena kesedihan tersebut itu tidak bisa ditolong dengan kesabaran. Dan yang kelima, bisa jadi sesuatu yang kita timpa, sesuatu yang buruk dari apa yang kita rasakan saat ini. Dan yang keenam, yaitu dari waktu ke waktu kita harus bisa menikmati adanya kegembiraan. Nah, dan intinya di sini, semua apa yang ada di dunia ini, baik kesedihan, kesenangan, itu bagaimana diri kita itu memberikan perasaan yang senang. Karena apa? Hidup itu adalah pilihan. Ya. Kita senang, kita sedih, itu adalah pilihan yang kita pilih. Nah, jadi saya pernah baca, jadi hidup itu diantara hidup adalah pilihan. Karena apa? Dalam bahasa Inggris, jadi B, C, D. B itu birth, C choice, D death, kematian. Jadi di antara hidup dan mati itu ada pilihan. Nah, sekarang bagaimana kita itu bisa memilih hal yang baik, memilih hal yang buruk, memilih perasaan kita senang atau sedih. Itu adalah pilihan hidup kita. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih, kurangnya itu pasti dari saya dan lebihnya dan kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada pertanyaan, bisa kita saling tanya jawab.
Siap, Kak Bah. Irgi. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat sekalian, semoga apa-apa yang beliau sampaikan dapat dipahami dan tentunya kita amalkan. Jangan lupa tetap semangat dan terus berbuat kebaikan. Para sahabat sekalian, silahkan ada yang mau bertanya. Saya kasih 2 penanya ya, karena sekarang jam 6, jadi 2 penanya cukup. Terima kasih. Jika tidak ada yang bertanya, di kolom chat juga nggak ada, belum ada. Ini Paling pada terpukau semua. paling sekalian ini ya nambahin aja mungkin Bah. Siap. Buat Silakan, kegiatan ya. Buat kegiatan. Boleh. Ada informasi ini dari siapa? Kang Afin. Kang Afin itu adalah pendiri dari Yayasan Al-Fatih yang akan nanti kita silaturahim. Sabtu diajak atau diundang sama beliau di acara miladnya yang kelima. Sekarang sudah menjadi part of Cinta Quran, yaitu punyanya Ustadz Fatih Karim. Jadi sekarang sudah melebur menjadi satu dengan konsep Ustadz Fatih Karim menjadi pembina yayasannya ya. Jadi kita diundang ke sana, kita support teman-teman di Yayasan Al-Fatih yang punya anak-anaknya yang sedang berobat dari mulai kanker, terus tumor ataupun penyakit-penyakit berat lainnya yang mereka bina. Jadi kita support kegiatan tersebut. Lalu kemudian minta izin nanti sama Abah dikondisikan. Kemarin sama kontak-kontakan sama Ustadz Burhan, saya sudah nomornya sudah nggak ada, ternyata nggak dibalas, jadi nggak aktif checklist dari kemarin checklist. Jadi mau konfirmasi buat kegiatan di sana terputus. Coba Abah ada nomornya tidak dikontak Ustadz Burhan. Siap. Bisa silaturahim kita ke sana. Di Facebook mungkin. Di Facebook. Ya, Wabah dikontak dulu ya. Nanti Siap. Abah cari tahu berapa santrinya lagi di Ustadz Burhan karena sudah berapa lama kita tidak silaturahim ke sana kan ya. Nah, lalu kemudian alhamdulillah jazakallahu khair buat Brother Irgi, kemudian Teh Ari di sini ada semua, Teh Karina, ada teman-teman donat yang lain, ada Kang Sandi, ada Pak Yasir. Dari diskusi yang tadi disampaikan oleh Irgi, ada satu kemarin dapat dari sholat Jumat ketika Ustadz bilang, ketika kita punya HP, itu kan ada OS-nya ya, ada Android sistemnya ya, ada OS-nya. Lalu kemudian Apple juga punya OS sendiri ya. Nah, maka sebetulnya manusia juga sudah punya OS, yaitu Tauhid ya. Jadi di dalam OS itu baru bisa diinstal aplikasi. Jadi kalau kita nggak punya OS-nya, nggak punya sistemnya, HP itu kan nggak bisa diinstal aplikasinya. Termasuk Zoom sekarang kita pakai ini adalah aplikasinya kan. Ada aplikasi dari sebuah OS ya. Nah, kemarin saya dikasih tahu bahwa luar biasa sekali Rasulullah membangun sistem, membangun OS itu berupa tauhid di Mekah selama 13 tahun. Jadi tarbiyahnya luar biasa sekali. Maka ketika nanti diinstal aplikasinya berupa sabar, tadi berupa sholat, berupa sedekah, kemudian berupa ilmu-ilmu yang lain, ketika OS-nya sudah dibangun, maka apapun OS-nya itu bisa berjalan. Jadi sekarang yang akan kita bangun ke depan adalah OS-nya, yaitu tauhid. Jadi tauhid itu adalah harga mati. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dibikinkan sebuah sistem, nanti kita share di grup, ada sebuah nasihat bagus dari Ustadz LCMA, beliau dari Jawa kalau nggak salah, nanti saya share. Ini kaitannya tentang mindset ya. Jadi nanti kenapa sih ditarbiyah terus setiap hari gitu ya? Hari ini kita hari Rabu dan hari Sabtu, maka saling mengingatkan untuk mentarbiyah itu butuh waktu yang 13 tahun panjang. Membangun OS itu Rasulullah tauhid, maka ketika di Madinah
perjalanan membuat pasar Manako, kemudian dari Fathul Makkah di tahun ke-21, Islam kembali bisa merebut kota Makkah, ya. Jadi Fathul Makkah itu perjalanannya 20 tahun. Maka hari ini sekali lagi harus ada effort, ya, harus ada ikhtiar lebih dari kita semua dan masing-masing, bahwa yang kita bangun hari ini bukan personal, tapi yang hari ini kita bangun adalah circle community sebagaimana yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Semua punya kapasitas masing-masing, maka apa yang sudah dilakukan kebaikan ini jangan sampai terputus, jangan sampai berhenti. Maka kalimat bergerak ini adalah menjadi sebuah pengingat kita semua. Jadi nanti teman-teman punya wajib masing-masing saling mengingatkan, ayo tarbiyah di Sabtu dan hari Rabu. Ajak, jangan lupa ingatkan. Kemudian ketika ada flyer, siapapun yang mau bikin flyernya silakan, karena sekali lagi sebuah konsep tarbiyah itu adalah OS yang hari ini kita ikhtiarkan. Jadi aplikasi nanti berupa sabar, kemudian sholatnya, pemahaman-pemahaman lainnya bisa di aplikasi itu diinstal di OS yang baik ketika kita sudah punya tauhid yang baik. Mudah-mudahan sekali lagi semangat istiqomah. Mangga silakan ada yang mau bertanya sama Brother Irgi, karena beliau adalah Ustadz dari Gontor yang tersangkut di Batu Jajar ketika pandemi, posisinya di Mekah, tidak ada aktivitas. Barakallahu fikum. Sekali lagi mangga silakan Abah dilanjut. Siap, ini ada pertanyaan dari Teh Ari ini ya. Assalamualaikum Kang Irgi, mau tanya gimana caranya biar hati tenang dan bisa dengan tertata menyelesaikan suatu masalah dalam hidup. Kan setiap orang pasti punya masalah masing-masing, cuma kadarnya beda-beda. Bisa jadi masalah orang A belum tentu berat ketika orang B itu masalah hidupnya belum seberapa, tak gitu. Jadi intinya cara menenangkan hati bila mendapatkan masalah, begitu Kang Irgi. Enggak, dipersilahkan. Kang Irgi, yang juga kacai sih nanya. Kenapa tuh? Siap. Halo. Iya. Ini nih ada pertanyaan, Kang. Siap. Bagaimana cara biar hatinya tenang bila ada masalah begitu ada. Terus bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah jika kita dapat masalah hidup begitu. Itu aja. Dari Teh Ari-nya tadi itu bukan Kang Ari, ternyata itu Teh Ari. Punten. Saya kira Bapak-bapak gitu ya. Bapak. Ternyata mak-mak. Siap. Makasih Iya, Teh Ari. sama-sama. Ya, oke. Ya. Kita telah apa yang telah saya paparkan tadi. Jadi tiap manusia itu kadar masalah itu berbeda-beda, emang benar. Nah, jadi ada waktunya manusia itu, ada waktunya kita mempunyai masalah. Karena apa? Karena masalah itu sudah sepaket dengan kehidupan kita. Nah, jadi tidak ada manusia itu yang hidupnya itu mulus dari adanya masalah. Jadi bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Nah, jadi kalau kita itu ingin hidup tenang, ketika masalah melanda, ya intinya satu, kita tetap ingat Allah, ya, karena tidak ada masalah yang besar, ya, karena kita itu memiliki Maha yang paling besar, yaitu Allah, ya. Masalah sebesar apapun, jika kita itu bersandar pada Allah, kita meminta pada Allah, insya Allah masalah itu akan sirna. Ya. Emang manusia itu menganggap masalah itu besar,
Ya. Itu logika manusia. Emang benar. Ya, kalau seandainya si A punya bisnis bangkrut, terus hutangnya banyak, bagi dia masalah. Ya, bagi dia masalah. Tapi kalau seandainya masalah tersebut itu dia tidak dia itu tidak bersandar pada Allah. Nah, betapa salahnya dia, ya. Betapa salahnya dia. Karena apa? Karena masalah tersebut itu bisa terselesaikan karena kita itu punya Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi untuk menghadapi masalah tersebut kita harus tetap ingat pada Allah. Jadi yang ada tafsir Al-Quran yang artinya Nabi dzikrillahi tatmainul qulub, ya. Jadi kalau kita itu mengingat Allah, hati kita akan tenang. Ya, seperti itu Teh Ari. Mungkin ada yang bisa nambahin jawaban saya seperti Siap, itu. Kang Eri Barokah. Terima kasih kepada Kang Irgi yang telah menjawab pertanyaan Teh Ari. Semoga Teh Ari selalu tidak puas dengan pertanyaan dengan jawaban Kang Irgi karena bisa dan mengambil ilmu dari manapun dan selalu haus akan ilmu, begitu ya Teh Ari ya. Semoga tidak puas dan terus menggali ke berbagai sumber, begitu. Terima kasih sahabat sekalian. Alhamdulillah sekarang udah jam 6.12. Kita tutup aja kajian pagi ini. Semoga apa-apa yang kita lakukan di pagi ini mendapatkan ridho Allah dan tentunya keberkahan. Kajian ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama, dan sebelum kita tutup kita foto dulu ya. Jangan alhamdulillah dulu, foto dulu, baru alhamdulillah. Siap, dibuka dulu videonya. Angkat 3 jari, 3 jari. Ya, ini dia. Siap. Mana salah? Siap. Oh, ini dia. Siap. 1 2 3. Oke, kita cek dulu nih. Oke, udah oke. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada sahabat